kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitasnya seperti apa tapi budgetnya kagak cukup. Karena kalau menurut kreator Abdullah Jamadi ini, Malaysia itu juga sebenarnya 11-12 dengan Indonesia. Terus bilang makanannya kotor, tempatnya kotor dan segala macam. Mbak itu makan di warteg. Coba Mbak makannya di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Taman Anggrek gitu dah. Makanya Mbak kalau mau liburan di searching dulu, ye. Jangan lu udah pergi ke negara orang, ujung-ujungnya makannya cuma di warteg doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video masih terkait dengan TikToker Malaysia yang sempat menjelek-jelekkan Indonesia. Dan reaksi-reaksi ini sangat beragam sekali. Oke, bagaimana komentar kalian? Silakan lihat video ini sampai habis. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi Mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan Mbak kan ceritanya kan makannya nih di dekatan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya Mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki lima gitu loh Mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Ya tapi sebenarnya kita ya udah nggak usah marah gitu loh, biasa aja. Berarti kan dari apa yang kita liatin dia post itu udah terbukti nih kalau dia itu sebenarnya mau carinya kualitasnya seperti apa tapi budgetnya kagak cukup gitu loh. Mungkin kayak mau makan yang harganya 10.000 tapi maunya kualitas 100.000 gitu. Lagi juga ya di mana-mana tuh ya kalau misalnya kita traveling mah ya mau ke negara manapun ya, mau negara manapun, kota manapun tuh pasti ada harga, ada barang gitu. Paham kagak? Bener-bener. Terus juga di negara manapun tuh misalnya kota AP gitu ya, pasti ada tempat yang bagusnya dan ada tempat yang biasa-biasanya gitu loh. Jadi tuh sebenarnya kalau kita mau traveling kemanapun ya, itu tuh disesuaikan dengan saldo di ATM gitu sebetulnya. Nah kayak misalnya aja nih besok nih gue mau ke Kamboja gitu ya, gue mau ke Kamboja, gue bisa pilih nih mau hotel yang mana, hotel yang biasa aja apa gue mau ke kayak Aman Resort gitu. Akhirnya gue pilihnya ke Aman Resort karena gue pengen ratingnya yang bagus gitu. Jadi ya disesuaikan aja sih, ya udah kita nggak usah tersinggung. Jadi sebenarnya kan ya itu sama aja kayak dia ngerating diri sendiri. Konten kreator Malaysia ini membuka realita di Malaysia dan mengingatkan si Intan Nuralia ini yang kemarin berani ngasih rating 0 untuk Jakarta agar tidak sombong dan juga harus introspeksi. Karena kalau menurut kreator Abdullah Jamadi ini, Malaysia itu juga sebenarnya 11-12 dengan Indonesia. Yaitu misalnya saat si Intan ini nih nyorotin kayak piring-piring gitu, bahkan si Abdullah ini tuh bilang, emang kamu tuh makan di mana? Saya aja beberapa kali ke Jakarta, ke Bandung, orang sana itu bersih-bersih. Akhirnya ada juga ya orang yang fair seperti Abdullah ini, dan you got my respect sir, karena memang di namanya negara yang masih berkembang seperti Indonesia maupun Malaysia pasti ada gitu sisi kotornya, walaupun nggak banyak ya. Makanya kalau hanya di eksposisi kotornya yang nggak banyak itu sangat tidak representatif dan wajar dong kalau orang Indonesia pada marah. Ada cewek Malaysia lagi yang nongol di FVP gua, dia habis jalan-jalan dari Jakarta katanya, dia foto pakai pamer pasportnya gitu, terus dia bilang kalau nggak ke Jakarta nggak akan tahu bla 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 gitu, terus dia ngerating Jakarta 0. Dia bilang Jakarta kotor lah, apalah segala macam, udah berasa negaranya paling bersih kayaknya. Terus si mbaknya ini makan di warteg tapi ngomongnya makan di restoran gitu ya. Terus bilang makanannya kotor, tempatnya kotor dan segala macam. Mbak itu makan di warteg. Coba Mbak makannya di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Taman Anggrek gitu dah. Makanya Mbak kalau mau liburan di searching dulu,
Jangan lu udah pergi ke negara orang, ujung-ujungnya makannya cuma di warteg doang. Apalagi Mbak katanya ke Jakarta. Masa Mbak nggak bisa lihat itu Jakarta gedungnya tinggi-tinggi begitu Mbak? Masa Mbak nggak penasaran itu di pinggir itu apaan? Mall gede banget gitu ya kan? Kan mall di Jakarta tulisannya gede-gede banget tuh. Mall Taman Anggrek, Central Park, Plaza Indonesia, Grand Indonesia. Itu kurang apa? Terus kalau mau ke pantai yang bagus-bagus biar chill gitu ya Mbak ya, ada Peak noh. Mbak ditunjukin Jakarta yang jelek-jelek ya gara-gara budget Mbak cuma segitu. Jadi Jakarta nunjukinnya segitu doang Mbak. Kapokmu kapan dihujat wong sak Indonesia Raya rasakno kowe, ha? Pertama-tama buat Mbak yang dari Malaysia itu ku ucapkan banyak-banyak thank you, banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Jakarta ya. Terima kasih juga karena Mbak sudah memberikan penilaian terhadap kota Jakarta, kota yang membesarkan saya, tempat di mana saya besar di Jakarta ya. Terima kasih. Tapi sepertinya ada yang salah dari ratingmu ya Mbak. Kupikir rating 11 dari 100 itu udah paling parah. Ternyata ada lagi 0 dari 10. 0. Nggak ada 1%, nggak ada 0,1% itu kayak mana. Lalu aku tahu yang Mbak rating itu adalah Jakarta dan Jakarta itu adalah kota. Jadi Mbak itu bukan ngerating Indonesianya. Paham aku. Tapi kayaknya nggak semua rakyat Indonesia paham. Tapi Mbaknya tahu nggak kenapa Mbaknya hampir dihujat satu Indonesia pengguna TikTok gitu? Tahu nggak kenapa? Karena Jakarta bagian dari Indonesia. Dan tahu apa? Karena Jakarta adalah bagian dari ibu kota. Pernah menjadi ibu kota. Terus kenapa sampai akhirnya banyak banget konten kreator dari Malaysia yang ikut-ikutan juga bikin video kayak gitu? Karena Mbaknya dari Malaysia. Dan kebanyakan mereka pun sudah pernah ke Indonesia dan mereka sudah pernah menginjak Jakarta. Terus Mbaknya juga nggak tahu kan kalau netizen Indonesia, apalagi netizen Jakarta itu congornya itu pedes gitu. Tapi coba deh Mbak, kalau misalkan daerah Mbak gitu ya, di rating 0/10 gitu. Gimana Mbak rasanya Mbak? Di rating 0/10 walaupun benar memang daerahnya kotor, tapi di rating sampai media sosial itu 0/10 gitu. Hah? Sakit hati nggak lo? Sakit nggak? Nggak, lu yang sakit berarti. Terus aku mau tanya, kau bilang Jakarta itu kotor, memang di daerahmu itu tak ada sampah kah? Tak ada orang buang sampah berserakan gitu? Nggak ada? Saya tahu Mbak, saya sadar sebagai warga Jakarta memang Jakarta itu masih banyak sampah berserak. Tapi saya yakin Jakarta itu bukan 100%, 1000% daerah yang kotor Mbak. Begitupun dengan daerah Mbak. Pasti daerah Mbak juga banyak kan sampah, nggak mungkin nggak ada. Terus Mbak, warung, warteg Mbak bilang restoran. Trotoar dibilang jalanan kota. Pasar dibilang mall. Saya nggak tahu apakah ini karena perbedaan bahasa atau gimana ya, saya nggak ngerti. Tapi tolonglah kalau sampai bilang makanan Jakarta itu kotor, ada ulatnya gitu. Terus menurut lu, kita yang di Jakarta makan nasi pakai ulet gitu, hah? Gitu konsepnya. Lah yo makane Mbak, nek mau jalan-jalan iku lho yo, di research sek gitu. Dicari tahu dulu ngono lho. Mau melayu ndi, jalan-jalan ning ndi, makan ning ndi ngono lho. Gua pribadi pun kalau jalan-jalan ya pasti cari di Google, dan yang nongol di Google itu pasti yang bagus-bagus. Walaupun gue dikasih tujuan ke pasar gitu, tapi pasti pasarnya tuh pasar yang bagus gitu loh. Ngerti gak maksud gue? Kayak misalkan gue mau ke Thailand gitu, terus gue mau ke pasar, pasti ditunjukinnya tuh pasar night market atau pasar Pratunam atau pasar apa gitu, pasarnya tuh yang bagus gitu loh. Menurut lo yang punya pasar cuma di Jakarta doang, di negara lain gak ada pasar gitu. Mbaknya aja ke Tamrin City bilang harganya overrated. Hah? Udah kelihatan kan dompetnya berapa? Terus lo bilang baju-bajunya gak sesuai sama taste lo, gak sesuai sama selera lo. Heh, Memunah, lu kate kalau gua ke Malaysia atau gua ke negara mana gitu semua bajunya sesuai sama selera gua? Hah? Nggak gitu. Udah gitu yang lu foto, yang lu masukin di video TikTok lu itu kebaya encim atau apa gitulah ya di Tamrin City gitu ya kan? Lu tahu nggak itu baju itu bisa dibilang semacam baju adat gitulah, bisa dibilang kayak gitulah ya istilahnya. Terus lu berharap baju Jakarta itu sama kayak baju Malaysia gitu, baju icon Jakarta itu sama gitu kayak baju di Malaysia? Nggak bisa Mbak. Sama gitu kayak Brunei, Filipina, Thailand sama gitu. Enggak. Setiap negara itu punya kekurangannya. Mau lu ke negara terhebat di dunia pun pasti ada kurangnya. Mbak, lu ke Tamrin City aja bilang overrated. Gimana lu ngeliat H&M, lihat GI, lihat yang branded yang lain gitu. Itu baru di Tamrin City. Belum di ITC, Mangga 2, Tanah Abang. Kalau di Tamrin City aja lu kata mahal, lu gimana belanja di H&M, Pull&Bear, Stradivarius, Bershka gitu gimana? Mbaknya tahu nggak ya kalau Jakarta tuh banyak gitu, ada Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan gitu, tahu nggak ya? Dia tahu juga nggak ya kalau anak-anak SCBD tuh chill banget gitu loh. Coba dah kalau mbaknya tuh makan di Sky BCA gitu ya, di Hensin gitu coba, di Animale gitu ya, biar nggak ada uletnya gitu, di Mulia ya kan, di Pullman gitu, makan di hotel-hotel yang 5 star gitu Mbak. Lu ngapain sih Mbak? Baru kali ini keluar negeri?
Neng, sini teteh kasih tahu ya. Kalau sekiranya kamu masih miskin, gak punya duit, budget pas-pasan, mendingan gak usah dulu liburan deh. Daripada kamu ngasih negara orang rating sembarangan, kamu makan di warteg, kamu main ke pasar baju. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia? Di negara lo juga kan ada. Nah guys, akun Mbak Malaysia itu hilang guys. Sekalipun ada akun secondnya, itu menurut saya itu fake ya guys. Itu bukan dia. Makanya Mace, bila Mace nggak tahu ya rakyat Indonesia macam mana, mending diam kau, jangan buat bergaduh di sini. Memang kau nggak secara langsung buat gaduh, tapi dengan cara Mace buat rating seperti itu, jangan kau lupa Jakarta itu bagian dari Indonesia. Kami rakyat Indonesia memang berbeda pilihan kemarin, tapi begitu ada kasus macam nih, kami bersatu solid tanpa dikomando pun kami membela. Apalagi bila Mace tahu ya Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Maka dari itu bila menyangkut NKRI, NKRI harga mati, Mace. Masalah anak abah, anak jenderal bisa nanti dulu. Tapi ini tentang Jakarta, dan Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Kami ini satu darah, Mace. Kami ini satu tanah air. Dan kami pun satu saudara, Mace. Kemarin kami memang bergaduh karena berbeda pilihan. Tapi bukankah itu hal biasa antara persaudaraan? Berbeda pilihan itu biasa aja. Kami Indonesia memiliki banyak ragam budaya, banyak ragam bahasa, banyak kota, banyak pulau. Tapi ingat Mace, kami tetap berbahasa satu, bahasa Indonesia. NKRI harga mati, menyala Indonesiaku. Jadi ada turis datang ke Indonesia, ngerating Jakarta tuh. Dari kesimpulan rating itu bener-bener Jakarta itu loh kayak serabut, jorok. Sebenarnya kalau jadi orang tuh kita bebas beropini ya. Tapi setelah gue lihat yang dia datengin, nih ya, inisialnya I belakangnya Tan. Yang pertama gue mau bilang sama lu, budget lu berapa? Lu datang ke mall yang mana? Lu datang ke Tamrin? Lu datang ke PI, ke GI nggak? Terus yang kedua, dia rating makanan warteg, makanan pinggir jalan. What did you expect, brody? Lu kalau mau makan enak, ya banyak restoran mahal di sana. Ya ada uang, ada harga, ada kualitas, bang. Bilang hotel jorok, lewat banyak binatang di lorong-lorong tangganya, kagak ada kebersihan. Lu nginep di hotel mana? Kalau lu nginep di Kempinski atau lu nginep di hotel-hotel bintang 5 yang bagus nih ya kan, pasti ya lu dapetnya juga bagus ya, lu bayar mahal. Minimal kalau liburan punya budget gede, baru expect tinggi deh ya. Nggak usah nge-komen negara orang kotor. Kayak lu bener aja, budget lu juga kagak ada, ngaca ya. Masih nih gue. Reaksi-reaksi keras yang masih terhubung dengan apa yang dilakukan oleh TikToker dari Malaysia yang menjelek-jelekkan Indonesia dengan mereview apa yang ada di Jakarta, baik itu hotel ataupun makanannya, sementara dia hanya mereview di tempat-tempat seperti warung pinggir jalan, dan bisa jadi hotel tempat dia menginap itu hanya berupa penginapan ataupun hotel-hotel berbintang 2. Tapi dia bilang kalau ini adalah sebuah restoran yang mewah ataupun hotel-hotel mewah. Apa yang dikatakan itu tidak sesuai fakta. Jelas hal ini menyakiti orang Indonesia dan menimbulkan reaksi-reaksi keras dari netizen Indonesia atas kesombongannya. Sebenarnya kalau kita mau jujur bahwasanya Indonesia dan Malaysia itu hanya 11-12 perbandingannya, tidak jauh beda. Di Malaysia juga ada tempat-tempat yang kumuh dan di Indonesia juga ada. Tapi apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia ini benar-benar menyakitkan sekali, dan wajarlah ketika akun TikToknya diserbu oleh netizen Indonesia. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Masih terkait dengan reaksi-reaksi keras dari orang Indonesia atas apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia. Silakan berkomentar dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.